wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi Konsentrasi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Bersama saya Ridho Hutahayan sebagai host yang akan bertanya-tanya nih mengenai konsentrasi. Hari ini kebetulan kita konsentrasinya manajemen sumber daya manusia. Nah, kebetulan narasumber hari ini yang kebetulan adalah ketua dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia sendiri, yaitu Ibu Profesor Dr. Prihatin Lumbaraja, SMSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang nih di podcast kita kali ini. Iya. Oke. Jadi seperti yang udah saya sampaikan di awal tadi, Bu, kita akan mengadakan edukasi konsentrasi manajemen sumber daya manusia nih, Bu. Jadi pertanyaan ini diambil dari question box nih di Instagram dari mahasiswi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih, Bu, mungkin sobat manajemen penasaran nih profil singkat dari Ibu kalau boleh tahu. Oh, dari saya? Iya. Ya, saya ya memang dari tahun 1986 saya masuk ke jajaran dosen ya, di bidang di bidang manajemen. Kemudian memang konsentrasi saya adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, kebetulan setelah beberapa tahun kemudian saya mendapatkan gelar guru besar, toh juga di bidang manajemen sumber daya manusia, maka prodi manajemen menunjuk saya sebagai koordinator lah dalam bidang koordinator pada bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi ya udah berapa tahun ya saya ngajar ya, udah 86 sampai sekarang mungkin 35-an lah, 35 tahun ya. Tapi namun demikian juga sebenarnya konsentrasi sumber daya manusia ini kan konsentrasi yang strategis ya. Kalau saya lihat strategis, kenapa? Karena memang bidang operasional manajemen sendiri atau bidang operasional bisnis itu sangat memerlukan pengelolaan terhadap sumber daya manusianya. Bidang apapun itu, kemudian juga organisasi bentuk apapun, baik yang profit motif, baik yang non-profit, baik yang volunteer, dengan skala yang mungkin kecil, dari mulai kecil sampai yang level internasional pun semuanya memerlukan pengelolaan sumber daya manusia, karena dalam rangka mencapai tujuannya mereka butuh sumber daya manusia yang punya kompetensi yang baik, kemudian kualitas yang baik dan profesional ya, sehingga memang bidang ini sangat strategis lah kalau saya bilang begitu ya, karena semua bidang memerlukan itu. Karena kalau misalnya bidang lain itu tidak beres, pasti juga karena ya sumber daya manusianya yang dikelola oleh bidang MSDM itu sendiri, SDM itu sendiri mungkin tidak begitu baik ya, tidak begitu kompeten lah, tidak begitu kokoh gitu. Ya itulah. Jadi kalau ya profil saya seperti itulah, sampai sekarang masih mengajar. Berarti dari awal jadi dosen udah memang konsentrasi manajemen sumber daya manusia ya. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja, Bu, pertanyaannya. Mungkin sobat manajemen udah penasaran juga. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, apakah Ibu bisa memberikan profil singkat mengenai konsentrasi sumber daya manusia? Tadi udah memberikan sedikit ya. Boleh dilanjut, Bu. Ya, jadi keberadaan sumber daya manusia ini, manajemen sumber daya manusia ini penting karena tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa manajemen sumber daya manusia ini kan dua sebenarnya
dua fokusnya ya. Dia sebagai capital, tapi dia juga sebagai talent ya. Jadi itulah yang dikelola. Jadi keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualitas dan profesionalisme itu harus diatur, harus dikelola. Nah, pengelolaannya itu kan menurut fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia kan mulai dari perekrutan, kemudian seleksi, penempatan, kemudian juga sebenarnya perekrutan itu termasuk di dalamnya perencanaannya ya. Kemudian pengembangannya, pelatihan, kemudian penilaian kinerjanya, pengembangan karir, kemudian masalah-masalah integrasi itu ada kepemimpinannya, motivasi, kemudian sampai dengan masalah pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja itu harus dikelola supaya memang pemberdayaan sumber daya manusia sendiri secara optimal bisa dilakukan. Kemudian di samping itu sumber daya manusia ini kan manajemen sumber daya manusia ini bukan hanya mengelola internal, tapi juga ditantang dengan pengelolaan eksternalnya seperti apa. Kalau eksternalnya berubah seperti sekarang misalnya revolusi industri keempat, itu kan syarat dengan teknologi. Nah ini bagaimana pengelolaan di dalam pengelolaan internal SDM ini harus disesuaikan sehingga mungkin itu membutuhkan kriteria-kriteria perekrutan yang berubah. Kemudian perlu juga misalnya dilakukan pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat eksternal ya, dan itu selalu harus inline, artinya harus sesuai, karena kalau tidak sesuai ya ketinggalan, yang internal ketinggalan. Nah, demikian juga tentang kompetensi. Kompetensi ini kan ada 3 hal ya yang perlu kita cermati ya. Yang pertama, pengetahuan SDM itu harus baik. Kemudian skillnya, dan yang paling penting moralitas kan. Nah, jadi artinya kompetensi tanpa moralitas yang oke, yang baik itu sebenarnya bukan kompetensi yang sempurna. Nah, moralitas ini para mahasiswa juga melihat, mendengar. Nah, bagaimana banyaknya sumber daya manusia yang dia oke di dalam pengetahuan, dia oke di dalam skill, tapi moralitasnya dipertanyakan. Nah, ini juga tantangan bagi bidang ini, supaya bidang ini mampu mengelola manusia itu kan agak unik ya. Nah, kita tidak seperti mengelola sumber daya lain ya. Kita kan punya sumber daya non-human dengan human. Nah, itu agak berbeda karena pengelolaan sumber daya manusia ini dikatakan unik karena manusia ini kan punya sejumlah kemauan lah, perasaan lah, ide-ide baik lah ya, tapi bisa juga ide-ide negatif kan. Nah, bagaimana mendeteksi ini dan mengelola ini dengan baik supaya pemberdayaan manusia yang tepat pada jabatan yang tepat dalam waktu yang tepat itu bisa diraih ya, bisa dicapai, sehingga memang keberadaan organisasi dalam bentuk apapun, dalam skala apapun, dalam level apapun, misalnya dari level mungkin perusahaan yang lokal, nasional, regional, internasional, itu semuanya bisa sesuai ya pemberdayaan dari kualitas dan kompetensi profesionalisme dari sumber daya manusia itu. Nah, saya pikir itu. Jadi pengelolaannya itu juga harus dilakukan secara terus-menerus ya. Continuous improvement itu harus dilakukan untuk keberadaan sumber daya manusia itu ya, baik dari tadi kompetensinya, dari kualitasnya, dari profesionalismenya, sehingga memang bisa dihindarkan ya, bisa dihindarkan. Memang penyimpangan tetap ada. Kalau di dunia ini pasti penyimpangan tetap ada, tapi bagaimana meminimalisir atau bahkan sebenarnya bagaimana mengeliminir ya. Eliminir itu meniadakan ya penyimpangan-penyimpangan yang dampaknya buruk terhadap pengelolaan organisasi. Itu harus dipikirkan juga ya. Nah, itulah saya rasa sekedar ilustrasi dari deskripsi dari bidang SDM itu sendiri. Oke. Dan
jadi sobat manajemen, Ibu Profesor Prihatin juga udah ngejawab nih pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan yang kedua nih Bu, mata kuliah apa saja yang terdapat pada konsentrasi sumber daya manusia? Gini ya, mata kuliah ini bisa bisa berubah-ubah karena disesuaikan dengan situasi. Kalau saat ini, kalau saya nggak salah ada 6 ya. Jadi seminar manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen karir, manajemen manajemen kompensasi, manajemen kinerja, budaya organisasi, kemudian nggak bisa ya. Kemudian kalau saya tidak salah, nah ini bisa salah juga ya. Satu lagi 6 itu ya, manajemen masalah pelatihan dan pengembangan. Nah, manajemen pelatihan dan pengembangan kalau saya tadi apa ya. Nah mungkin itu bisa difikskan, tapi 6 lah. Dan itu tidak monoton seperti itu. Dulu mungkin ada yang dirubah sedikit, ada perencanaannya, tapi mungkin akan lebih. Nah, nanti ke depan itu mungkin akan disesuaikan juga dengan perkembangan ya di dalam di dalam kebutuhan kriteria dari manajemen itu sendiri. Misalnya teknologi, apa yang penting ya misalnya ya. Apakah ya walaupun tidak langsung kepada teknologinya, tapi apa yang berhubungan atau inline dengan perkembangan teknologi misalnya, itu bisa saja. Itu selalu berkembang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat atau kondisi dan situasi kebutuhan tenaga kerja pada berbagai perusahaan. Nah, itu bisa saja mungkin terjadi. Nah, saat ini ada 6 ya itu ya. Tetapi tetap arahnya kepada pelaksanaan fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia ya. Fungsi-fungsi operasional itu kan fungsi intinya ya. Kalau di dalam manajemen sumber daya manusia itu kan fungsinya dikelompokkan 2 ya. Fungsi manajerial dan fungsi operasional. Nah, fungsi manajerial inilah yang fungsi manajemen lah, biasalah, planning, organizing, directing, controlling. Tapi fungsi operasional itu akan selalu berhubungan dengan masalah-masalah pengadaan, dari rekrut, kemudian pelatihan, pengembangan, kompensasi, kemudian integrasi, maintenance, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, itulah selalu disesuaikan. Misalnya pemutusan hubungan kerja sekarang misalnya banyak dampak COVID misalnya ya, itu bisa menjadi kajian, bukan hanya di mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah itu juga harus menyinggung ke sana kan. Nah, karena itu sedang aktual. Nah, banyak PHK yang disebabkan itu. Nah, itu bisa menjadi topik-topik kasus atau topik untuk skripsi. Nah, gitu, untuk skripsi mahasiswa kan. Nah, mahasiswa harus mulai merancang model-model skripsi yang up to date gitu. Jangan yang itu saja misalnya begitu. Nah, itu mungkin ada sumbangsih dari bidang-bidang ini ya, dan pengembangannya. Itulah kira-kira. Oh, berarti nggak stuck di situ aja, misalnya 6 konsentrasi tahun lalu 6 dan itu saja, nggak kayak gitu ya. Berarti fleksibel menurut kebutuhan yang dari industri seperti itu ya, terutama dari industri ya. Kemudian ya kebutuhan dunia kerja kan. Oke. Selanjutnya nih Bu, apa saja syarat-syarat yang dipenuhi apabila ingin mengambil konsentrasi sumber daya manusia? Nah, itu secara umum gini. Biasanya mahasiswa itu harus lulus dalam mata kuliah inti. Mata kuliahnya ya manajemen sumber daya manusia, itu minimalnya harus B. Tapi persyaratan-persyaratan lain itu secara tidak tertulis itu penting misalnya ya. Tapi memang persyaratan awal itu seperti itu. Kemudian mungkin administrasinya ya mungkin itu diatur oleh prodi ya, oleh prodi misalnya berapa SKS ini dan sebagainya. Nah,
Tapi saya rasa ya mahasiswa yang akan mengambil manajemen sumber daya manusia itu sebaiknya ya itu memiliki hal-hal kompetensi yang mendukung. Misalnya komunikasinya bagus ya gitu ya. Kenapa komunikasinya bagus? Karena nanti dia akan berhadapan dengan banyak orang. Nah, gitu. Kemudian emotional questionnya mungkin ya lumayan. Itu bisa saja kalau mahasiswa bisa merasakan lah itu bagaimana. Tetapi memang belum ada penilaian dari prodi ya. Itu kan agak memerlukan ekstra juga ya. Tapi mahasiswa sendiri bisa merasakan, saya kok tertarik ya untuk misalnya di dalam tim dia oke, gitu ya, untuk menjadi tim leader dia. Nah itu juga berhubungan dengan aktivitas kegiatan mahasiswa di organisasi. Itu perlu ditingkatkan juga karena memang managing the team itu perlu. Kemudian bagaimana sih kita bisa menghandle kalau kita ketemu banyak orang-orang yang mungkin di luar bidang kita. Nah itu kok kenapa bisa bagus ya komunikasinya, itu perlu ditingkatkan komunikasi. Kemudian ya saya rasa mungkin berbagai soft skill ya, soft skill yang sebenarnya soft skill ini banyakan yang tidak dipelajari. Misalnya saudara-saudara pakai pakaian, itu soft skill kan? Soft skill. Jadi pakaian untuk kuliah itu seperti apa sih pantasnya? Padahal sebenarnya nggak perlu diajari kan? Nah, gitulah kira-kira seperti itu. Kemudian menyapa orang yang lebih tua, bagaimana supaya pertemanan ini bisa baik. Nah, itu semua kan berhubungan dengan manusia ya. Nah, jadi itu menjadi kancah untuk pelatihan ya. Jadi pelatihan untuk mahasiswa yang mengambil sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia itu ya sekeliling kita. Nah, sekeliling kita. Ditambah nanti kalau misalnya, nah ini ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan akan diimplementasikan. Nah, itu akan mahasiswa akan magang. Nah, magang ini kan kita datang ke tempat orang, ketemu banyak orang, kemudian harus berdiskusi, harus memecahkan berdiskusi untuk memecahkan masalah dan sebagainya ya. Itu perlu soft skill yang saya pikir perlu diasah ya. Diasah itu artinya kalau Anda punya soft skill yang bagus, Anda latih, Anda kembangkan sehingga itu menjadi menjadi kompetensi pendukung yang luar biasa. Sekarang apalagi nanti Anda akan ke masyarakat, Anda tidak sangat tidak boleh bersandar hanya pada pengetahuan yang berdasar pada IQ saja. Jangan, karena soft skill sangat diperlukan ya. Jadi hard skill dan soft skill ya. Tapi soft skill ini menjadikan kita diterima masyarakat, diterima banyak orang, mampu beradaptasi dengan segala situasi. Itu saya pikir yang paling penting ya. Berarti sobat manajemen, poin yang saya tangkap dari jawaban Ibu ada beberapa. Yang pertama, sebelum administrasi tentunya sobat manajemen harus find out gitu loh. Find out, aku pengen nih sumber daya manusia. Nah, sebelum itu research dulu nih apa saja sih, gimana sih sumber daya manusia itu sendiri. Nah, setelah itu baru teman-teman lengkapin deh administrasinya, kayak misalnya tadi nilai mata kuliah MSDM-nya minimal B seperti itu. Lalu ditambah dengan soft skill. Nah, soft skill ini nanti bakalan ngebantu teman-teman nih untuk terjun langsung nih ke dunia sumber daya manusia seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin sobat manajemen penasaran nih Bu, prospek karir dan dari mahasiswa lulusan konsentrasi sumber daya manusia di era sekarang dan in the future itu gimana sih Bu? Kalau saya rasa di sepanjang zaman itu diperlukan, bukan hanya present future-nya tapi in the past. Nah, itu tetap. Jadi ini sebenarnya ini everlasting ya. Setiap saat karirnya dibutuhkan. Nah,
sekarang tinggal masalahnya adalah bagaimana mahasiswa yang mengambil di bidang konsentrasi manajemen sumber daya manusia itu betul-betul memiliki sesuatu yang yang memang dibutuhkan, sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sesuatu yang mungkin menjadi pembeda. Nah, Anda itu harus berbeda loh dengan orang-orang lain di sana. Nah, apa pembedanya? Nah, kalau mahasiswa itu hanya menerima dari perkuliahan, nggak cukup. Mahasiswa harus menambah. Jadi gini, perkuliahan itu membentuk frame Anda. Nah, isilah frame itu dengan ya kemampuan Anda untuk misalnya gini ya. Kalau IT itu secara teknis, kalau IT itu tidak diberikan oleh fakultas ini, Anda bisa cari sendiri. Kenapa tidak? Kan gitu ya. Ya, memang tidak bisa semua diberikan oleh fakultas ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini menjembatani ini. Anda bisa mengambil di teknik, Anda bisa mengambil, nah gitu. Itu saya pikir bagus sekali ya. Hanya memang perombakan itu kan memerlukan waktu, memerlukan komitmen, memerlukan hal-hal yang memang dipersiapkan secara lebih terencana dan lebih matang. Tapi kalau Anda bertanya karir, wah, sepanjang sejarah manusia karir itu sebenarnya ada ya. Apalagi di masa depan. Nah, cuman misalnya sumber daya manusia harus mampu membekali dengan hal-hal yang sifatnya dituntut untuk pengembangan misalnya teknologi, misalnya berbagai macam kemampuan bahasa, itu termasuk soft skill kan, termasuk hal-hal yang diperlukan dan jangan Anda tuntut dari fakultas itu semua, tapi saya pikir para mahasiswa itu boleh deh mengisi itu ya dari berbagai segi, dari berbagai sumber. Anda bisa otodidak, belajar sendiri bisa, kursus bisa ya. Kalau kursus mahal ya belajar sendiri kan bisa. Kemudian dari teman, dari kelompok-kelompok belajar, dari mana saja. Nah, kadang-kadang mahasiswa kurang kreatif. Nah, kadang-kadang itu saya lihat kurang kreatif untuk menambah value added. Nah, value added dalam artian tadi soft skill tadi, supaya kita itu bisa memiliki suatu kelebihan dari dari teman-teman, dari kebanyakan orang itu harus diambil karena sekarang kan masalah yang akan kita kembangkan adalah seorang mahasiswa yang lulus itu tidak hanya punya ijazah tapi punya sertifikasi kan. Nah, itu gitu, sertifikasi untuk bidang-bidang manajemen ini sebenarnya ditawarkan banyak, cuman memang kendalanya untuk mahasiswa D1 itu ya mungkin dana ya, biaya, kemudian juga harus difasilitasi oleh perguruan tinggi atau CQ fakultas gitu ya. Inilah masih tapi nanti Anda kerja mungkin tidak ditengok lagi ijazah, tapi ditengok lembar di belakangnya. Nah, jadi surat keterangan pendamping ijazah, apa saja kompetensi yang Anda peroleh, sehingga itu akan menyebabkan efisiensi biaya bagi perusahaan dalam hal training, training dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, itu sudah mulai difikirkan dan kita coba juga untuk secara bukan hanya secara fakultas tapi universitas juga arahnya akan ke sana. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itulah. Oke. Berarti mahasiswa tuh nggak usah mikirin gimana sih prospek karirnya, karena SDM ini sendiri seperti yang udah Ibu katakan everlasting ya, banyak bakalan selalu dibutuhin. Nah, gimana caranya kita bisa dapat kerjaan, ya itu seperti yang dibilang Ibu tadi, kita harus buat nilai kita itu berbeda gitu. Kita harus membedain diri kita dengan orang lain. Nah, itu kita harus cari added value kita. Oke, soft manajemen. Misalnya gini lah, saya tambah ya. Kalau ini misalnya ada banyak ada mahasiswa yang lulus tadi.
kemudian satu orang punya talent untuk presenter. Nah, cobalah. Yang lain ya bisa. Kebetulan ini perlu seorang presenter itu. Presenter itu kan bisa dipelajari dan memang bakat ya. Tetapi artinya bakat Anda ya talent tadi, bakat Anda itu dikembangkan. Anda harus tahu saya ini punya kekuatan apa sih. Nah, kan semuanya kita punya kekuatan, walaupun di samping kekurangannya ada ya. Nah, tapi kekurangan itu jangan dilebih-lebihkan gitu ya. Kekurangan harus dikurang-kurangi supaya kelebihan atau kekuatan kita itu menonjol. Jadi kekuatan kita semua mahasiswa punya kekuatan. Saya yakin. Hanya mungkin tidak tergali, tidak fokus, artinya tidak terasah ya, sehingga dia tidak muncul. Nah, coba kenali kita sendiri itu apa sih kekuatan. Ada orang bisa menjadi orator yang terkenal, bisa menjadi perancang perancang model, atau bagaimana merancang karir seorang pekerja, atau bagaimana merancang perancangan karir untuk sebuah organisasi. Itu kan semuanya ada di HRD, Human Resource Development Department ya. Nah itu. Oke, selanjutnya nih Bu, dari pertanyaan sobat manajemen. Apakah mahasiswa yang mengambil konsentrasi sumber daya manusia harus mampu beradaptasi dengan orang banyak? Saya rasa udah saya jawab tuh ya. Nah, karena begini, di konsentrasi manajemen sumber daya manusia itu yang dikelola itu bukan non-human ya, bukan sumber daya non-human, tapi justru sumber daya manusia. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan banyak orang ya kita akan gagal. Nah, itu makanya ditanya tadi karir ya. Nah, karirnya itu pendukungnya itu soft skill tadi. Yang soft skill itu sebenarnya banyak yang tidak dipelajari. Bagaimana kita bisa rasakan, misalnya kita ketemu orang ya, bagaimana kok kita enak aja ngomong dengan dia, kok kita simpati dengan dia. Usahakan kita seperti itu. Nah, itu contoh-contoh kecil ya. Bagaimana kita itu tidak menjadi tidak menjadi semacam penghambat ya. Artinya kita bisa menjadi kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang kaitannya dengan human itu sendiri dan perangkatnya gitu. Jadi saya pikir itu merupakan sebuah keharusan, wajib. Wajib. Makanya tadi saya bilang kalau kita mau pilih ke sumber daya manusia ya, itu sebenarnya harus didukung dengan tadi kemampuan soft skill ya, supaya tidak hanya kerangkanya saja kita dapat, tapi penuh ya, frameworknya itu penuh. Iya, gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira adakah yang ingin Ibu sampaikan kepada para mahasiswa yang mempunyai minat nih mengambil konsentrasi sumber daya manusia? Kalau pesan ini ya, pesan bagi mahasiswa yang akan mengambil sumber daya manusia, ya itu tadi, itu sebuah keputusan yang baik. Karena kalau saya bilang bidang MSCM ini lebih dari yang lain, nggak juga ya. Tapi bidang ini strategis. Nah, strategis itu kan sangat menentukan gitu ya. Karena kalau manusianya tidak bisa dikelola dengan baik, itu semuanya akan berakibat buruk. Justru kita belajar dari Jepang. Jepang itu sebenarnya negara yang tidak kaya. Tapi Anda tahu, dia begitu maju, negara barat pun dia dia ditakuti. Kenapa? Karena kehebatan sumber daya manusianya. Dan dia tahu bahwa dia itu nggak kaya. Nah, oleh karenanya mana yang akan menjadi sebuah kekuatan yang akan, nah itu manusianya. Nah, tadi pertanyaannya kan apa ya? Jadi itu kalau mahasiswa memutuskan untuk masuk atau memilih ya konsentrasi sumber daya manusia, itu sebuah keputusan yang baik. Anda harus mempersiapkan diri untuk kompetensi pendukung tadi. Asahlah misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan
mengelola tim, kemampuan untuk berdiskusi dengan baik, kemampuan untuk mampu mengelola emotional questionnya dan sebagainya. Nah, sehingga Anda itu akan menjadi mahasiswa dengan konsentrasi sumber daya manusia plus. Nah, tidak sekedar kan? Ya itu saya pikir that is a good decision ya. Nah, kalau misalnya saudara atau mahasiswa mengambil itu, ya supaya dengan banyaknya mahasiswa yang memilih konsentrasi sumber daya manusia itu, mahasiswa ini akan menjadi duta-duta yang diperlukan untuk membangun keunggulan bersaing, baik dari segi level mikro itu perusahaan, maupun makro itu masyarakat, bangsa dan negara. Nah, jadi sekarang keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing itu ada pada manusianya, bukan pada modal, bukan pada teknologi, karena kan manusia itu perancang, pemikir, yang memiliki ide, pelaku, penggerak, apalagi ya. Nah, semua kan manusia ya. Nah, jadi keputusan itu baik dan tekuni kompetensi yang mendukung, kemudian ya benar-benar Anda latih. Anda latih kemampuan Anda mengelola orang, mengelola manusia itu lebih rumit, lebih unik, lebih memiliki tantangan yang tersendiri. Karena manusia itu punya tadi ya berbagai kebutuhan, perasaan, perilaku. Nah, perilaku ini ya dan sebagainya yang harus Anda kelola itu supaya dia menjadi betul-betul manusia yang utuh secara internal dan eksternal ya. Saya pikir itulah. Nah. Oke Bu, udah habis nih pertanyaannya. Iya. Terima kasih buat Ibu Profesor Prihatin yang udah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Manajemen. Nah, buat Sobat Manajemen, edukasi konsentrasi manajemen ini sendiri ada 4. Yang pertama pemasaran, keuangan, MSDM, dan kewirausahaan. Sobat Manajemen bisa lihat edukasi konsentrasinya sendiri di YouTube HMM FEB Official. Teman-teman boleh subscribe dan share nanti videonya. Sekali lagi terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Ya, mudah-mudahan sukses semua ya. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Bye, see you.